Bertemu lagi dengan saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di Candi Brahu yang lokasinya berada di Kabupaten Mojokerto. Mari kita telisik Candi Brahu ini. Candi Brahu merupakan candi peninggalan Buddha yang diperkirakan berusia lebih tua dibandingkan Kerajaan Majapahit. Seperti kita ketahui bahwasanya Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang dulunya pernah berjaya dan bahkan luas wilayahnya mencakup Singapura, Malaysia, bahkan Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Candi Brahu sendiri terletak di Trowulan, di mana dipercaya sebagai ibu kota Kerajaan Majapahit di masa lalu. Tepatnya di Dusun Bejijong, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Namun keberadaan candi ini merupakan atau diperkirakan sudah ada sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Untuk menuju ke Candi Brahu ini tidaklah sulit. Dari Jalan Raya Mojokerto arah Jombang, tepatnya di depan kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jawa Timur, terdapat jalan menuju ke utara yang tidak terlalu besar. Ikuti jalan itu saja sekitar 1,8 kilo jauhnya dari pertigaan tadi, maka Candi Brahu berada di sebelah kanan jalan tersebut, di mana Candi Brahu berukuran tinggi 25,7 meter dan lebar 20,7 meter. Sejarah Candi Brahu berada di tengah-tengah atau candi kerajaan di Jawa Timur lainnya, seperti halnya Candi Kidal di Malang, Candi Jago, Candi Tikus yang dibangun dengan atau sebagai makam bagi para raja-raja terdahulu. Candi Brahu ini digunakan hanya sebagai tempat sembayangan saja. Candi Brahu ini merupakan salah satu candi yang diperkirakan dibangun sebelum pemerintahan Kerajaan Majapahit yang berada dalam lingkungan situs Trowulan. Candi Brahu sudah ada ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk, dan bahkan candi ini sudah ada ketika masa pemerintahan Brawijaya I. Oleh sebab itu, sejarah Candi Brahu ini diperkirakan candi yang pertama kali dibangun di situs sejarah Trowulan. Candi ini didirikan oleh Empu Sendok, di mana Empu Sendok ini merupakan seorang raja dari sejarah Kerajaan Mataram kuno, dan diperkirakan Candi Brahu ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Hal ini disimpulkan dari sebuah prasasti yang ditemukan 45 meter di sekitar barat dari Candi Brahu, di mana prasasti Tembaga Alas Santan, di situ disebutkan kata warahu atau wanaru yang merupakan bangunan suci yang digunakan dalam acara keagamaan. Dari kata wanaru tersebut kemudian dikaitkan dengan kata Brahu. Prasasti tersebut berangka tahun 860 Saka atau sekitar 9 September tahun 939 Masehi atau sekitar 1080-an tahun lalu nih ya, dari sekarang, di mana dalam prasasti tersebut juga disebutkan bahwa pembuatan Candi Brahu atas perintah Raja Empu Sendok dari Kauripan. Dilihat dari penemuan prasasti yang berangkat tahun 939 Masehi, sejarah Candi Brahu memiliki usia lebih tua dari Kerajaan Majapahit. Sedangkan pada masa sejarah Kerajaan Majapahit, Candi Brahu dianggap sebagai bangunan suci yang dipergunakan untuk tempat persembahyangan dan tempat berdoa. Hal ini didasarkan dari penemuan beberapa benda yang biasanya digunakan dalam upacara-upacara keagamaan yang terbuat dari logam. Dia dilihat dari struktur bangunannya, Candi Brahu ini merupakan candi
kerajaan Buddha, di mana candi ini memiliki stupa yang merupakan ciri khas dari candi agama Buddha. Hal ini juga sangat berseberangan dengan peninggalan kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan Hindu di Indonesia. Dari segi bentuknya, Candi Brahu ini cukup berbeda dengan candi-candi yang berada di Trowulan lainnya, di mana hampir semua candi Trowulan dibangun ketika masa pemerintahan kerajaan Majapahit. Menurut masyarakat sekitar, Candi Brahu ini mengatakan bahwa pada zaman dahulu candi ini digunakan sebagai tempat untuk membakar jenazah raja-raja Majapahit, dari Raja Brawijaya I hingga Raja Brawijaya keempat. Namun dari situ tidak ditemukan bekas abu atau sisa pembakaran dari jenazah-jenazah tersebut. Tidak jauh dari Candi Brahu terdapat juga Candi Gendong. Candi Gedong, Candi Tengah, Candi Gentong terletak sekitar 360 meter dari Candi Brahu. Sedangkan Candi Gedong dan Candi Tengah sudah tidak tersisa lagi. Gaya arsitektur bangunan Candi Brahu. Candi Brahu memiliki arsitektur dasar adalah kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Ukuran Candi Brahu sekitar 17 meter kali 17 meter persegi, kemudian diperlebar di bagian kakinya. Candi ini juga memiliki relief yang bergambar sekretisme dari agama Hindu dan Buddha. Namun pada dasarnya Candi Brahu memiliki struktur utama yang hampir sama dengan candi-candi yang berada di Jawa Timur lainnya, di mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bentuk bangunan candi yang ramping. Yang kedua, atapnya terdiri dari perpaduan dan dari tingkatan. Yang ketiga, puncak atapnya ini berbentuk kubus. Yang keempat, pintu dan relung pada candi terukir kala hanya pada bagian atasnya saja dan tidak ditemukan makarannya. Relief tidak terlalu timbul dengan penggambaran tokoh-tokoh yang menyerupai wayang kulit, terletak di belakang halaman. Kebanyakan menghadap ke barat, dan yang terakhir sebagian besar menggunakan batu bata merah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya batu andesit yang digunakan untuk membangun candi seperti candi-candi di Jawa Tengah. Untuk arsitektur Candi Brahu ini sebagai berikut. Yang pertama, ini bagian kaki dari Candi Brahu. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kaki candi diperkirakan berukuran 17 meter kali 17 meter persegi di situ, karena ditemukan susunan batu bata yang terpisah pada bagian kaki candi. Kaki Candi Brahu memiliki bingkai bawah dan bingkai atas, di mana bingkai atas merupakan tempat berdirinya tubuh candi. Bingkai-bingkai tersebut terdiri dari sisi genta dengan bentuk setengah lingkaran dan memiliki pelipit rata. Kaki Candi Brahu ini terdiri dari 2 tingkatan, di mana terdapat tangga menuju bagian dalam candi. Selasar dari tangga tersebut sudah tidak berbentuk. Candi Brahu pada dasarnya menghadap ke arah barat. Sedangkan yang kedua, bagian tubuh dari Candi Brahu ini kebanyakan batu yang dipasang di Candi Brahu ini merupakan hasil pemugaran dari pemerintah Belanda. Tubuh candi ini memiliki sudut yang banyak, bertekuk dan tumpul. Pada bagian tengah, tubuh candi agak sedikit mengecil, sehingga memberikan kesan bentuk dari Candi Brahu ini seperti pinggang. Pada bagian depan tubuh candi dilekukkan tersebut dipertegas dengan pola susunan batu. Bagian tubuh Candi Brahu berukuran 10 meter kali 10,5 meter.
dengan tinggi candi sekitar 9,6 meter. Pada bagian dalam candi terdapat ruangan dengan luas 4 meter kali 4 meter. Lantai pada ruangan di dalam Candi Brahu ini dalam keadaan rusak. Di dalam ruangan Candi Brahu juga pernah ditemukan sisa-sisa arang. Untuk kemudian arang tersebut dibawa ke Batan, sebuah badan pusat penelitian tenaga atom nasional, untuk dianalisis. Pada hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa menurut penanggalan karbon yang ada, arang tersebut berasal pada tahun antara 1410 hingga 1646 Masehi. Bagian ketiga yaitu bagian atap dari candi. Atap dari Candi Brahu juga berbeda dengan beberapa candi yang berada di Trowulan, yang pada umumnya berbentuk prisma atau segi empat bersusun. Candi Brahu memiliki sudut yang banyak dan pada bagian atap paling atas berbentuk datar. Candi ini dibangun dengan cara merekatkan batu-batu tersebut hingga menghasilkan bentuk candi yang presisi dan enak dipandang. Atap Candi Brahu memiliki tinggi sekitar 6 meter. Di bagian sudut tenggara dari atap candi terdapat hiasan yang sudah rusak yang berbentuk lingkaran yang diperkirakan sebagai sisa-sisa stupa. Dari situlah beberapa ahli menyimpulkan bahwa Candi Brahu ini merupakan candi yang bercorak agama Buddha. Penemuan di sekitar Candi Brahu di sebelah barat dari Candi Brahu juga ditemukan sebuah prasasti tembaga ala Santan. Prasasti tersebut berangka tahun 861 Saka atau kalau di Masehi kan 9 September 939 Masehi, di mana dalam prasasti tersebut juga disebutkan bahwa pembuatan Candi Brahu atas perintah dari Raja Empu Sendok dari Kauripan. Dilihat dari penemuan prasasti yang berangkat tahun 939 Masehi, Candi Brahu memiliki usia lebih tua daripada Kerajaan Majapahit. Candi ini didirikan oleh Empu Sendok, di mana Empu Sendok merupakan seorang raja dari Kerajaan Mataram kuno. Prasasti ini ditemukan sekitar 40 meter dari Candi Brahu, di mana dalam prasasti ala Santan disitulah disebutkan kata Warahu atau Wanaru yang merupakan bangunan suci yang digunakan dalam acara keagamaan. Dalam kata Wanaru tersebut kemudian dikaitkan dengan kata Brahu. Candi ini dibugar awal tahun 1990 hingga tahun 1995. Candi ini memiliki relief yang menggambarkan sekretisme antara agama Buddha dan agama Hindu. Dengan penggambaran dari dua agama ini, hingga saat ini Candi Brahu dirawat oleh umat Buddha dan juga umat Hindu. Candi ini juga masih aktif digunakan untuk tempat menaruh sesaji. Sesaji biasanya diletakkan hanya di depan bagian dari pintu candi. Sekitar Candi Brahu juga terdapat candi-candi lain seperti halnya Candi Gentong, Candi Gedong, Candi Tengah. Sedangkan Candi Gedong letaknya tidak jauh, sekitar 360 meter dari Candi Brahu. Sedangkan Candi Gedong dan Candi Tengah sudah tidak tampak lagi atau sudah tidak tersisa lagi. Selain candi-candi di atas, juga ada prasasti menjadi petunjuk dibangunnya Candi Brahu. Sekitar bangunan candi juga ditemukan beberapa benda-benda yang diperkirakan berasal dari masa Kerajaan Majapahit atau bahkan sebelumnya, diantaranya yaitu prasasti lempengan, prasasti yang diperkirakan berasal dari masa Raja Empu Sendok sejumlah 4 buah. Yang kedua, ditemukan juga arca yang bercorak agama Buddha yang berjumlah 6 buah. Yang ketiga, piring yang terbuat dari perak, di mana pada bagian bawah terdapat tulisan kuno. Yang keempat, beberapa perhiasan yang berbahan emas dan perak.
Lokasi Candi Brahu. Candi Brahu ini terletak di Kecamatan Trowulan, tepatnya di Dukuh Jambu Mente, Desa Becijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Pemukiman di sekitar Candi Brahu terpencar di daerah pegunungan dan juga sekitar lembah sungai. Di daerah ini masih sangat jarang penduduknya. Kebanyakan warga yang hidup di sini adalah dari golongan bangsawan atau dari para pemuka agama. Kemungkinan keadaan masyarakat di sekitar Candi Brahu hampir mirip seperti keadaan ketika Kerajaan Majapahit masih berkembang. Masyarakat di sekitar situs Trowulan dan khususnya di daerah sekitar Candi Brahu masih sangat menghargai kebudayaan leluhur. Di Trowulan sendiri bisa berkeliling dan mempelajari sejarah candi-candi yang ada di sini, seperti halnya sejarah Candi Bajang Ratu, sejarah candi atau sejarah patung Buddha tidur yang terbesar di Indonesia, dan lain sebagainya. Kehidupan masyarakat di sekitar Candi Brahu juga sangat taat terhadap agama yang mereka anut, di mana sistem masyarakat sekitar juga masih menganut kebudayaan dari Majapahit dulu, di mana terdapat lingkungan agama yang biasanya hidup secara berkelompok seperti Mandala, Simak, Dharma, dan lain sebagainya. Untuk menuju ke Candi Brahu tidaklah sulit. Untuk menuju ke Candi Brahu ini dari Jalan Raya Mojokerto ke arah Jombang, tepatnya di depan Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jawa Timur, terdapat jalan menuju utara yang jalannya tidak terlalu besar. Di situ ke utara sekitar 1,8 km saja. Untuk generasi muda dan pecinta sejarah, temukan keajaiban sejarah di Candi Brahu Trowulan Mojokerto. Mari luangkan waktumu untuk menjelajahi jejak sejarah yang megah di Candi Brahu yang telah dibangun lebih dari 1000 tahun yang lalu. Terletak di kawasan bersejarah Trowulan Mojokerto, Candi Brahu adalah salah satu warisan kebanggaan dari kejayaan Kerajaan Majapahit. Keindahan dan keunikan arsitekturnya menjadi saksi bisu cerita masa lalu yang penuh makna. Di sini kalian bisa yang pertama menyusuri jejak peradaban kebesaran Kerajaan Majapahit. Yang kedua, bisa menikmati nuansa tenang dan mistis di tengah keindahan alam sekitar. Yang ketiga, bisa mengabadikan momen istimewa dengan latar belakang candi yang megah. Jadikan perjalanan Anda lebih bermakna dengan berkunjung ke Candi Brahu yang telah ada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Temukan pesona sejarah yang tak lekang oleh waktu hanya di Mojokerto. Jadi Candi Brahu ini yang ada di sini, nah ini silsilahnya tampak seperti berikut. Jadi Candi Brahu ini terletak di Dusun Muteran, Desa Kejagan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Keberadaan candi ini dicatat pada tahun 1815 oleh Wardenar, yang ia mendapat tugas dari Raffles untuk mengadakan pencatatan peninggalan arkeologi di daerah Mojokerto. Nah, Candi Brahu ini merupakan candi tertua yang ada di wilayah Trowulan. Dasar dugaan adalah Candi Prasasti Alas Sangban yang ditemukan tidak jauh dari Candi Brahu. Prasasti itu dikeluarkan oleh Raja Empu Sindok pada tahun 861 Saka atau 939 Masehi. Di antara isinya menyebutkan nama sebuah bangunan suci, yaitu Waharu atau Warahu. Nama inilah yang diduga menjadi asal nama Candi Brahu yang sekarang menurut laporan Belanda. Nah, ini pada tahun 19
15 menyebutkan sekitar Candi Brahu dulunya pernah terdapat beberapa candi lain, yaitu Candi Muteran, Candi Gedong, Candi Tengah, Candi Gentong, dan lain sebagainya. Namun saat ini hanya ada 2 candi yang kita temukan, yaitu Candi Brahu dan Candi Gentong. Candi Brahu ini diperkirakan berlatar belakang agama Buddha berdasarkan bangunan serta profil sisa hiasan yang berdena lingkaran di atap candi yang diduga bentuk stupa. Candi Brahu terdiri dari sebuah bangunan yang berdena persegi dengan komponen bangunan terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Nah, ini candinya tampak seperti ini. Ini kita masuk ke candinya, Candi Brahunya. Nah, ini komponennya dari batu bata merah ya, di batu bata merah, tampak seperti ini. Ini komponen dari Candi Brahu ya, dari batu bata merah. Ya, candinya cukup tinggi ya, menjulang di sini. Biasanya candi ini menghadap ke barat ya. Ini sisi dari pintu masuk Candi Brahu. Tampak seperti ini. Nah, ini menjulang tinggi ke atas. Bahan-bahannya dari batu bata merah khas dari Majapahit sebenarnya. Tapi menurut silsilah dari Empu Simbo. Nah, ini ke ruangan candinya, tampak seperti ini ya, menjulang tinggi ke atas ya. Ini sisi pintu masuk candinya, sisi pintu masuk candinya. Sayang dilarang naik ke atas ya, di bangunan suci ini. Nah, ini Candi Brahu yang menjulang seperti menara ya, tampak seperti ini. Nah, ini sederhana batu bata merah ya, tanpa ada relief-relief tertentu. Di atasnya ada ruangan candi. Dari sisi samping kiri dari candi ya, tampak seperti ini menjulang ke atas ya. Nah, juga sayangnya sisi yang sebelah sini badan candinya sudah lapuk ini ya, batu bata merahnya sudah lapuk. Nah, ini harus segera diekskavasi mungkin atau direstorasi, diperbaiki ya, supaya tidak runtuh. Tapi yang sisi yang lainnya tampak masih bagus sekali. Ini padahal didirikan pada tahun 900-an, 800-900-an. Ya, bernuansa agama Buddha. Ini adalah Candi Brahu. Susunan batu batanya khas batu bata kerajaan Majapahit ya, merah dan tebal-tebal. Ornamen kelipitnya juga masih ada. Ini sisi dari sebelah selatannya candi ya, sebelah selatannya candi seperti ini. Ini juga aus. Nah, di atas sendiri ada model stupa yang lingkaran ya, lingkaran, sehingga ini dipastikan nuansa agama Buddha. Ini Candi Brahu. Nah, Candi Brahunya tampak seperti ini.
Nah, di atas sana itu modelnya seperti lingkaran ya, lingkaran. Nah, itu kastupa dari nuansa agama Buddha. Sekitar taman-tamannya juga masih luas dan hijau. Ini Candi Brau dari sisi sebelah selatannya. Di atas sana ada model lingkaran, ya, sehingga itu argumentasikan bahwa ini adalah candi bernuansa agama Buddha. Sebelah sini batu-batanya sudah mulai haus. Sebelah selatan sini atas maupun sisi tubuh sudah mulai aus, sehingga harus segera mungkin diperbaiki supaya tidak runtuh Candi Brau ini. Peliput dan ornamennya masih terlihat di sini. Menjulang tinggi model menara di sini. Nah, ini ornamen peliputnya masih terlihat bagus. Arealnya luas ya, tamannya hijau. Di sini ada ruangan menuju candinya, menuju ruangan candi untuk melakukan upacara adat ataupun apapun ya. Kurang tahu tangganya modelnya bagaimana, sehingga dari bawah ini ada tangga menuju ke atas, ada tangga menuju ke atas sini ya, sampai di situ. Nah, di situ belum ada tangga naik lagi ke ruangan candinya. Biasanya ada tangga menuju ruangan candi, nah itu belum ada tangganya. Nah, biasanya kalau agama Hindu, nuansa Hindu, di atas ruangan ini ada hiasan kala makara. Nah, itu di sini tidak ada. Berarti ini ya dimungkinkan bahwa candi ini bernuansa Buddha. Ya, tampak seperti ini. Ada stupa di atas sendiri yang modelnya bundar ya, modelnya bundar di atas sendiri, dan kita akan kesulitan untuk menuju ke atas sendiri. Ini Candi Brau, Candi Brau yang berdiri atau didirikan sejak sebelum tahun 1000 ya Masehi, 900 atau 800 ya, sekitar 900-an Masehi. Candi Brau ini berarti sudah lebih dari 1100 tahun ya. Umur candi ini sudah lebih dari 1100 tahun, masih kokoh berdiri seperti ini. Ini adalah kehebatan arsitek di masa kerajaan Majapahit, masa kuno ya, arsitek di masa lalu. Nah, tampak seperti ini. Ini sudah lebih dari 1000 tahun di sini ya, masih kokoh berdiri. Candi Brau yang lokasinya di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto ya. Candinya cukup besar ya. Ini gaya candi Brau ya. Ini sisi bawah atau kaki candi
Nah, ini badan candi dan atap candi. Atap candi mungkin sebagian ada yang rusak di sana, tapi masih kokoh berdiri meskipun lebih dari 1000 tahun. Di sini bangunan ini ada. Nah, mungkin juga sebelum kerajaan Majapahit ya, kebesaran Nusantara kita. Jadi arsitekturnya cukup bagus sekali, membangun candi yang umurnya sampai ribuan tahun. Ini ruangan candinya tidak bisa masuk, dan siapapun juga nggak bisa masuk kalau nggak menggunakan tangga naiknya, karena nggak ada anak tangganya seperti yang dari tanah ke lantai 2-nya ke badan candinya. Badan candi ke ruangan utama candi tidak ada tangga masuknya. Di sini candinya cukup bagus sekali, kokoh. Candi Brau yang lokasinya di Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Ini candinya. Modelnya sederhana ya, nggak ada relief, hanya pelipit. Ornamennya pun sangat sederhana juga ya, ornamennya pun sangat sederhana di sini modelnya. Nah, ini ya, ornamennya pun nggak terlalu menonjol seperti candi-candi era Majapahit yang agak lebih muda ya, yang batu-batuannya andesit, penuh relief dan lain sebagainya. Tapi ini kayak arsitektur kuno ya, sederhana, dari batu bata merah tapi disusun sedemikian kokohnya sehingga kuat sampai lebih dari 1000 tahun sekarang ini. Candi Brau ya, kebesaran Nusantara di masa lalu. Di sekitaran dari Candi Brau. Ini menaranya Candi Brau. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk kita sikapi atau kita ikuti, dan buang sisi yang kurang baik. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberikan kemurahan rezeki selalu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya Sugeng Haryadi dari Candi Brau. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya.